pengawas penggerak dan sebagainya bisa menggerakkan semua. Nah, kita tadi sudah membahas tentang praktek-praktek baik, ya kan, best practice di 2 sekolah. Nah, itu semua mereka mengerjakan ini ada teorinya nggak sih? Atau mereka benar-benar melakukannya hanya, ini apa namanya, trial and error. Nah, kita sudah meng-invite nih Bu Duha, eh, apa namanya, seorang dosen yang banyak melakukan penelitian, banyak keliling di Indonesia untuk berinteraksi dengan kepala sekolah, dengan guru. Eh, ini, nah, sudah di-share ini screen-nya. Siapakah Bu Duha? Jadi Bu Duha ini S1-nya di IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian S2-nya Pendidikan Administrasi UNM Makassar, kemudian S3-nya itu di bidang administrasi publik, konsentrasinya di manajemen publik di Universitas Hasanuddin. Pernah melakukan short course di Brisbane, Australia. Kemudian juga pre-service teacher. Nah, ini adalah yang mempertemukan saya dengan Ibu Duha. Gimana saya bisa kenalan dengan Ibu Duha waktu ada kegiatan di MSU. Saya juga melihat ada Pak Mawardi di sini, ada Bu Evi ya. Nah, pengalamannya sekarang ada dosen, menjadi sekretaris rayon, kemudian ketua PPG, fasilitator USAID, dan juga fasilitator Tanoto Foundation. Jadi nanti Bu Duha ini akan mem-wrap up, akan membungkus daripada praktek baik tadi dengan apa namanya, research atau teori-teori yang membelakangi daripada pentingnya parental involvement. Kepada Ibu Duha kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mas Dion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan semua dan khusus pada saya sangat bersyukur sekali karena bisa berjumpa dengan teman-teman sesama pemerhati pendidikan di Indonesia, bisa berbagi, paling tidak berbagi resah dan berbagi suka hal-hal yang kita sudah praktekkan. Juga teman-teman sesama alumni dari Michigan short course yang di Michigan State University, ada beberapa orang yang bergabung. Beberapa di antaranya juga ada mahasiswa saya, rekan-rekan kepala sekolah. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa mendatangkan manfaat untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini cukup sebenarnya ini bukan hal baru. Ini sudah lama sebenarnya digaungkan, cuman prakteknya masih jalan di tempat. Belum banyak yang merasakan apakah itu penting untuk melibatkan orang tua. Makanya judul dari materi saya tulis seperti ini. Sepertinya ragu begitu ya. Seberapa penting sih pelibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah? Mengapa judul ini muncul? Karena saya melihat ada beberapa sekolah, ini hasil penelitian saya di tahun 2016, pada 2 sekolah negeri. Saya mengambil sampel, satu di sekolah negeri yang berafiliasi ke Kemendikbud dan satu berafiliasi ke Kemenak. Jadi dari sana saya melihat bahwa ternyata pelibatan orang tua itu hanya sebatas menyampaikan buku rapor di akhir semester dan juga pertemuan orang tua di awal tahun ajaran. Dan biasanya isinya itu hanya penjelasan tentang program sekolah dan lebih banyak dia kepada bagaimana membangun infrastruktur yang ada di sekolah dan ujung-ujungnya selalu permintaan dana. Jadi tidak banyak membicarakan tentang perkembangan anak di sekolah. Nah, sehingga kemudian penelitian saya lanjutkan di tahun 2017, sebentar kita akan berbicara lebih banyak, dan saya kira tadi praktek-praktek baik sudah disampaikan oleh teman kita tadi dari Kalimantan dan juga Bu Rani dari Lampung ya. Itu praktek baik saya kira sangat luar biasa, dan saya sangat terkesima tadi mendengarkan 2 materi sebelumnya. Sempat mencatat, ini ada berapa halaman saya catat semua praktek baik ya. Alhamdulillah dapat pengalaman banyak dari hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bahas 3 agenda. Akan mencoba melihat perspektif dari segi teoritik, mengapa orang tua dilibatkan dalam pendidikan anak di sekolah. Kemudian bagaimana sekolah melibatkan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Kemudian nanti akan saya coba share praktek pelibatan orang tua dari sekolah yang tempat saya meneliti terakhir.
baik Bapak Ibu sekalian, mengapa pelibatan orang tua di sekolah penting? Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah, di awal sebelum munculnya ada yang namanya sekolah, orang tua itu sebenarnya sebagai pendidik. Jadi tanggung jawab mendidik anak itu ada kepada orang tua. Hanya saja ketika sekolah ini belum muncul, waktu itu sekolah belum muncul. Ketika sekolah ini sudah muncul dan kemudian kehidupan menjadi lebih kompleks, orang tua tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pengembangan potensi anak. Dan di samping itu orang tua juga memerlukan tidak memiliki keterampilan-keterampilan yang memungkinkan dia untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Sehingga mengapa anak-anak itu dibawa ke sekolah. Akan tetapi tanggung jawab yang paling utama itu ada pada orang tua. Ini yang harus sebenarnya yang harus diresapi dulu oleh orang tua. Jangan menyatakan bahwa sebenarnya pendidikan itu ada di sekolah. Kami cuma mendampingi anak supaya dia bisa belajar. Itu yang banyak terjadi. Nah, ini saya kutip ada beberapa sebenarnya hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang tua itu sebagai pendidik utama dan pertama. Kita tahu bahwa sebelum anak ke sekolah, anak itu berada pada orang tuanya lebih banyak dibandingkan pada sekolah. Kemudian juga hasil dari DCSF tahun 2008 juga menunjukkan bahwa memang orang tua lah sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak. Kemudian ada hasil penelitian dari Doni menyatakan bahwa anak di bawah 18 tahun itu 13% waktunya dihabiskan di sekolah dan lebih banyak waktunya itu ada di rumah. Sehingga mengapa ini orang tua penting dilibatkan karena guru itu diminta untuk salah satu tujuan pendidikan sebenarnya kan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kalau kita lihat dalam tujuan pendidikan nasional, apa yang harus dilakukan dalam pendidikan itu mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian untuk menjadi beriman dan bertakwa dan seterusnya. Nah, untuk bisa mengembangkan potensi peserta didik, guru harus bisa mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan oleh guru. Guru hanya tahunya anaknya jenis kelaminnya ini, profil belajarnya sama sekali nggak tahu. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan karakteristik peserta didik secara utuh, itu perlu kerjasama dengan orang tua. Karena banyak sekali kebiasaan-kebiasaan anak didik, peserta didik kita, justru muncul ketika dia ada di rumah dan tidak muncul ketika dia di sekolah. Sehingga penting sekali mengapa orang tua itu penting sekali dilibatkan di sekolah. Kemudian ada juga hasil meta-analisis terhadap 50 studi terkait dengan keterlibatan orang tua. Ini menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan orang tua itu secara positif terhubung dengan pencapaian akademik peserta didik. Ini sudah ada riset yang membuktikan. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu sekalian ketika mendengarkan dua pemateri sebelumnya menceritakan praktik baik yang sudah mereka lakukan, mungkin ada yang ragu, ya praktiknya seperti itu tapi hasilnya kayak gimana? Apakah hasilnya sudah teruji? Apa hasilnya sudah kelihatan? Belum. Nah, ternyata ada banyak sekali studi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan orang tua itu secara positif terhubung dengan pencapaian akademik peserta didik. Nah, kemudian penelitian lain menunjukkan bahwa terkait dengan penurunan perilaku bermasalah, ternyata jika orang tuanya dilibatkan secara aktif, maka ini berpengaruh atau berdampak pada penurunan perilaku bermasalah dan juga peningkatan keterampilan sosial pada anak. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu lebih penasaran tentang persoalan ini, mungkin bisa melakukan penelitian nanti di sekolahnya Pak Mas Yudi atau sekolahnya Bu Rani yang sudah mempraktekkan parental involvement ini. Jadi sehingga bisa lebih lihat hasilnya, ada evidence begitu ya yang lebih menguatkan bahwa ternyata penting sekali melibatkan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Kemudian peserta didik yang orang tuanya terlibat dalam kegiatan sekolah menunjukkan performa yang lebih dibanding peserta didik yang orang tuanya kurang terlibat. Ini penelitian dari Stephenson dan Becker tahun 87. Ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya penelitiannya, dan saya kira di era sekarang ini lebih membutuhkan lagi karena kita tahu era sekarang ini lebih menantang dibandingkan era-era sebelumnya. Nah, hasil penelitian saya bersama Mas Dion tentang parental involvement ini
Ternyata yang tadi saya sampaikan di awal pembicaraan di awal saya tadi di awal pembuka, bahwa ternyata selama ini di tahun 2016 saya publikasi 2017 itu pelibatan orang tua di sekolah, khususnya di sekolah negeri, itu lebih dominan pada pendampingan anak belajar di rumah dan kegiatan yang membutuhkan bantuan dana. Tetapi yang sifatnya apa itu volunteer, kemudian ada pelibatan dalam hal pengambilan keputusan di sekolah, ada pelatihan parenting dan sebagainya, itu tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri yang menjadi sampel penelitian. Pelibatan orang tua ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita gaungkan, dan kalau perlu kita menjadi provokator lah untuk mengembangkan ini pelibatan orang tua ya. Nah, bagaimana bentuk pelibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah? Saya akan mencoba melihat beberapa teori, ada banyak sebenarnya teori, tadi sudah disebutkan oleh Mas Dion, ada beberapa peneliti yang memang konsen dalam meneliti tentang parental involvement. Ada beberapa teman juga, misalnya Prof. Rehani itu sangat getol untuk melihat dari dua teori. Itu menurut Ho dan Willem, dia melihatnya bahwa keterlibatan orang tua itu ada dua di rumah dan di sekolah. Jadi keterlibatan orang tua itu di rumah, menurut Williams ini bentuk berdiskusi tentang kegiatan sekolah. Jadi orang tua menyiapkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan anak tentang kegiatan sekolah. Dalam hal itu mendominasi pembicaraan. Jadi ini juga biasanya dilatihkan ketika menjadi dalam pelatihan parenting. Kemudian memonitor kegiatan anak selepas sekolah. Jadi bukan hanya berdiskusi tetapi juga melakukan monitoring. Ini ada hal menarik sebenarnya terkait dengan monitoring kegiatan anak selepas sekolah. Saya baru-baru kerjasama dengan UNICEF itu melakukan penelitian tentang pengasuhan. Salah satu indikatornya itu adalah monitoring. Ternyata indikator monitoring ini menempati posisi yang tidak terlalu dominan dalam pengasuhan anak yang mengambil sampel di wilayah Makassar. Jadi ada semacam karena mungkin kesibukan orang tua sehingga monitoring kegiatan anak selepas sekolah itu tidak menjadi prioritas. Kemudian yang kedua tentang keterlibatan ini tadi yang contoh praktik baiknya itu disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya tentang bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan sekolah. Tadi oleh Mbak Rani dalam bentuk komunikasi, kemudian juga membantu kegiatan sekolah secara volunteer tadi. Baik di sekolahnya Mbak Rani misalnya tadi ada sekolah inspirasi ya, mengundang orang tua yang punya profesi tertentu untuk datang. Kemudian Mas Yudi tadi ada namanya tadi festival karakter, bin carrier dan sebagainya. Itu saya kira ini salah satu bentuk kegiatan untuk melibatkan orang tua di sekolah dalam bentuk tadi sebagai volunteer. Kemudian ini yang paling populer saya kira dalam studi tentang parental involvement dari teorinya Epstein yang menyebutkan ada 6 pola untuk pelibatan orang tua di sekolah. Yang pertama lewat parenting. Apa yang dimaksud oleh Epstein dalam aspek parenting di sini? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang tua itu bagaimana sekolah itu bisa membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah. Jadi lingkungan pengasuhan yang kondusif di rumah sehingga anak itu merasa terdampingi dengan baik. Nah, untuk itu sekolah bisa membantu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Masudi dan Bu Rani dengan versi yang berbeda. Pola parentingnya ada yang melakukan misalnya workshop dengan pelibatan ya sangat bagus saya kira Pak Mas Yudi. Kalau kami di Tanoto Foundation juga menggunakan pola itu, jadi semua pelatihan kami modelnya adalah
pelibatan secara maksimal kepada peserta sehingga memang mendapatkan skill parenting skillnya itu lebih dapat ketika dia terlibat. Bagaimana dia mengucapkan misalnya saya sayang kamu dan seterusnya, bagaimana melakukan interaksi dengan anak dengan mimik muka dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang tua mendengar anaknya tetapi tidak menunjukkan gestur yang menunjukkan perhatian. Sambil pegang handphone tanya sama anaknya, itu kan tidak menunjukkan ada namanya apa istilahnya ya, kelekatan dengan anak ya. Itu kadang-kadang kan kita menjadi acuh terhadap persoalan itu, anggap mudah saja. Jadi sambil pegang handphone, sambil SMS, terus tanya si anaknya merasa kayak gimana gitu ya. Nah itu juga saya kira kegiatan yang biasanya menjadi sentuh dalam workshop parenting. Kemudian nah ini tentang workshop parenting, ini rupanya di sekolah negeri itu tidak dilakukan. Ada beberapa sekolah negeri, termasuk juga yang dampingan kami di Tanoto Foundation. Saya beberapa kali berkunjung ke ada 5 provinsi yang menjadi wilayahnya Tanoto Foundation, dan setiap saya berkunjung ke sana, saya selalu menyempatkan diri ke sekolah dan saya selalu bertanya tentang ini. Tidak semuanya itu memberikan ada pertemuan orang tua, ada parents meetingnya, tapi tidak melakukan pembinaan dalam bentuk parenting ini. Ini yang banyak tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, komunikasi ya. Bagaimana melibatkan orang tua dalam mendesain bentuk komunikasi efektif. Kadang-kadang kan sekolah karena merasa bahwa sekolah itu adalah wilayahnya guru dan kepala sekolah dan orang-orang yang ada di sekolah, sehingga menganggap bahwa orang tua itu tidak usah dilibatkan dalam mendesain sebuah komunikasi, mengambil sepihak, memutuskan sepihak bahwa kita komunikasinya saja ya, tanpa mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh orang tua. Jadi ada baiknya ketika akan mendesain bentuk komunikasinya seperti apa, orang tua juga dilibatkan. Jadi mungkin ketika di awal pertemuan dengan orang tua itu sudah bisa dibicarakan, ini loh konsepnya sekolah, gimana dari orang tua, apakah ada masukan dari orang tua, gimana pola komunikasi. Khususnya di masa pandemi ini ya, masa pandemi ini tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan yang sama dengan apa yang sudah didesain oleh sekolah, sehingga sekolah saya kira tidak bisa menutup mata terkait dengan kondisi yang dialami oleh orang tua sekarang. Ya juga saya kira tadi terkait juga dengan parenting ini pandemi ini. Kemarin saya ikut kegiatan terkait dengan diagnostic assessment. Rupanya dari hasil telaah yang dilakukan oleh teman-teman di Pusmenjar, itu banyak sekali kejadian anak-anak itu yang orang tuanya mengalami PHK ya, orang tuanya mengalami PHK, kemudian harus dibebankan pikiran untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan. Akhirnya pendampingan anaknya itu menjadi terabaikan, kemudian terjadilah banyak sekali kejadian-kejadian yang mengakibatkan anak itu. Jadi tidak semua anak mengalami nasib yang sama, beruntung gitu ya, mendapatkan orang tua yang mempunyai pekerjaan baik dan berpenghasilan baik. Ada beberapa anak yang kemudian kita tidak bisa menutup mata juga tentang kondisi-kondisi seperti itu. Nah, yang ketiga itu parents volunteering. Ini yang tadi banyak dicontohkan oleh dua narasumber sebelumnya, bagaimana melibatkan. Kalau yang banyak yang saya kunjungi di sekolah-sekolah, khususnya di Jawa, itu kita mengenal ada istilah paguyuban ya, paguyuban kelas, paguyuban sekolah. Bagaimana melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya orang tua bisa dilibatkan sebagai pendamping anak di kelas ya. Jadi kalau di prakteknya kemarin di MSU ada yang namanya tenaga sosial ya, tenaga sosial yang memang tidak di hire sih, dia bersedia untuk menjadi pendamping anak di kelas. Jadi selain gurunya, ada orang lain yang di dalam kelas itu juga menyaksikan atau mendampingi guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan oleh guru.
atau mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam belajar sehingga tidak menghambat proses pembelajaran dari anak-anak yang lain. Kemudian yang keempat dari modelnya Epstein ini adalah learning at home. Jadi bagaimana sekolah bisa menyediakan informasi dan ide-ide tentang bagaimana membantu anak atau peserta didik ketika dia mengerjakan tugas atau PR. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, jadi tidak hanya misalnya sekolah hanya atau guru hanya menyerahkan LKPD, tapi tidak ada pendampingan di situ, tidak ada modul untuk guru untuk orang tua, atau tidak ada penjelasan atau guru bagaimana orang tuanya harus mendampingi anak belajar, di mana dia punya batasan dan ruang apa ya kan. Jadi kalau misalnya tadi di sekolahnya Mas Yudi, kelihatan tadi misalnya ada di situ format di LKPD-nya misalnya hasil bincang-bincang kita semalam ya, LKPD-nya bukan hanya panduan untuk instruksinya di situ ya, instruksinya bukan hanya ke peserta didik, tapi ada instruksi ke orang tua. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Saat ini kalau misalnya anak-anak diberikan tugas, itu banyak-banyak kalau saya lihat ya dalam wilayah saya, di lingkungan saya, banyak kan orang tuanya yang kerja, disuruh buat project, disuruh buat tugas merancang orang tuanya yang sibuk. Justru yang anaknya tinggal melihat aja. Jadi akhirnya kan tidak nyampe itu dia punya istilah teman-teman Puspenjar kemarin, defisit kompetens jadinya ya. Jadi yang terampil jadinya orang tuanya bukan anaknya. Ya, jadi mestinya dalam pendampingan anak belajar di rumah, sekolah itu menyiapkan ada panduan untuk orang tua bagaimana dia mendampingi itu defisit. Jadi bagaimana sekolah, saya kira ini semua sudah banyak yang melakukan ini. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang sifatnya strategis yang mau diambil terkait dengan pengembangan potensi anak, sebaiknya orang tua diundang, kemudian baru dikeluarkan kebijakan-kebijakan sekolah. Jangan diambil sepihak. Bahkan yang lebih rigid lagi ke masalah mungkin pengembangan kurikulum, itu sebaiknya apapun yang dikembangkan di sekolah itu sampai informasinya ke orang tua agar supaya tidak ada miskomunikasi ketika anaknya misalnya saya ada kasus kemarin di salah satu sekolah SMA di sini di Makassar, itu orang tua mukul gurunya. Kenapa orang tua mukul gurunya? Karena dia tidak tahu bahwa anaknya ini sudah diberi tugas seperti ini. Jadi karena tidak ada informasi, tidak ada yang sampai ke orang tua sehingga timbul miskomunikasi yang seperti ini. Ini diharapkan tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang banyak dicontohkan juga collaborating. Bagaimana sekolah bisa mengidentifikasi dan juga mengintegrasikan sumber-sumber yang ada di lingkungan, bukan hanya di lingkungan sekitar peserta didik kita, tapi di lingkungan secara umum, untuk bisa kemudian membantu dalam hal pengembangan peserta didik. Seperti tadi misalnya dengan ada KKN ya, anak-anak misalnya kita identifikasi, oh ini ada kayaknya lingkungan deh yang membutuhkan yang kira-kira anak-anak bisa mengembangkan potensi dalam hal apa gitu, misalnya terkait dengan kepekaan sosialnya. Bagaimana dia bisa belajar bahwa oh orang itu ada yang hidupnya seperti ini. Nah, dia bisa mengembangkan potensi hal seperti itu dari lingkungan yang ada di sekitar dia. Nah, sekolah yang harus mengidentifikasi ini. Tidak hanya saya kira ketika Mas Yudi memberangkatkan siswanya ke Melak misalnya, Melak ya namanya ya. Itu tidak hanya sekedar menempatkan di sana, tapi pasti ada observasi pendahuluan. Apa saja yang ada di sana, apa saja potensi-potensi yang kira-kira bisa kena dengan pengembangan potensi yang akan diharapkan terkait dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh sekolahnya Mas Yudi. Juga begitu pada Mbak Rani tadi. Ini dari teorinya Epstein. Nah, saya pada bagian yang terakhir tentang hasil penelitian saya tentang praktik pelibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Umumnya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rani dan Mas Yudi, ini dilakukan di sekolah yang saya teliti. Jadi misalnya ketika awal masuk, anak-anak baru registrasi,
itu sebelum dia diterima, anak-anak itu harus dibawa dulu ke psikolog. Ada psikolog, jadi ada klinik semacam apa itu ya untuk mendeteksi ini profil belajar anak seperti apa. Jadi Ini sekolah negeri atau swasta, Bu Duha? swasta Swasta ini ya? Oke. sayangnya. Yang kedua ini yang saya kembangkan yang terakhir ini Mas Dion. Mm-mm. Yang pertama kemarin kan sekolah negeri. Nah, kemudian saya mencoba melihat praktek parental involvement ini di sekolah swasta. Ini sebentar mungkin jadi bahan diskusi kita yang menarik ini ya. Karena prakteknya justru banyak di swasta. Nah, ketika registrasi tadi itu dipetakan dulu profil belajarnya, ya. Kemudian dengan bantuan psikolog. Setelah itu ada pembekalan parenting dalam bentuk tadi. Tapi dia mendatangkan narsum sama Mbak Rani tadi. Jadi kemarin waktu pas saya ke sana itu dia mengundang salah seorang tokoh penceramah nasional siapa Neno Warisman waktu itu ya. Sayangnya tidak seperti Mas Yudi. Saya sebenarnya lebih senang kalau dia pelibatan ya, karena kalau kita lihat teorinya Edgar Gadel ya, yang piramida pembelajaran, sebenarnya pelibatan itu bisa daya serapnya sampai 90% ya. Kemudian setelah itu ada parents meeting. Jadi ketika di parents meeting itu disampaikan kurikulumnya, apa saja kegiatan program sekolahnya, apa saja yang harus dicapai pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai seterusnya. Itu ada gambarannya. Ini ketika anak awal registrasi. Jadi dan pada saat itu tidak dilakukan dalam bentuk ceramah, tapi dalam bentuk seperti workshop. Kemudian ketika proses anak sudah ada di dalam sekolah, itu ada banyak sekali pelibatan-pelibatan yang dilakukan. Misalnya tadi paguyuban kelas, ya ada organisasi siswa orang tua siswa dalam kelas itu. Bagi orang tua yang mempunyai waktu itu yang misalnya kadang-kadang kan kalau anak-anak kelas awal itu orang tuanya kan banyak yang nongkrong itu sambil nungguin anaknya di luar ya tempat parkir biasa sambil ngerumpi, makan ada banyak di kantin dan seterusnya. Akhirnya dimanfaatkan oleh sekolah, mereka dilatih khusus sebagai pendamping belajar anak di kelas. Jadi itu yang sebagai volunteer pendamping belajar di sekolah. Kemudian ada bimbingan khusus bagi orang tua sebagai pendamping belajar ini yang saya bilang tadi. Ada buku penghubung orang tua. Tadi lebih banyak sih sebenarnya tadi Mas Yudi ya, ada beberapa bukunya. Kalau di sana ada satu buku namanya Yaumul Mutaba'ah. Karena sekolahnya sekolah Islam, pakai istilahnya juga itu catatan harian anak. Jadi yang mencatat itu bukan anaknya, tapi guru yang mencatat perilaku anak di sekolah. Ini mungkin banyak yang bertanya, itu gurunya kurang kerjaan atau gimana bisa mencatat secara detail perilaku anak di sekolah. Saya sempat tanyakan, itu gurunya memang kerjanya cuma mencatat. Kita bisa bayangkan itu memeriksa mengoreksi pekerjaan siswa saja kan susah itu ya, apalagi kalau mau mencatat perilaku. Ternyata di dalam kelas itu ada dua guru. Guru yang satunya itu guru kelas, ada guru wali. Nah, guru kelas itu yang mengajar, guru wali itu pendamping di situ yang melakukan observasi, kemudian melakukan pencatatan. Jadi ada dua guru di dalam satu kelas. Kemudian buku ini ketika sampai di rumah itu kan dibawa oleh anak. Orang tuanya yang harus menyiapkan waktu untuk menuliskan perilaku anak ketika dia pulang sekolah, apa yang dilakukan. Sudah ada formatnya. Saya sempat foto kok formatnya, ada berapa yang diisi. Tidak banyak yang diisi, cuman tidak sampai satu halaman, setengah halaman saja yang diisi. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk orang tua menulis. Kemudian ada kunjungan rumah. Jadi seperti tadi Mas Yudi ya. Jadi kalau untuk kelas awal itu sekali dalam satu semester. Jadi dijadwalkan. Seminggu sekali pasti ada yang dikunjungi. Dan saya tanya sama gurunya, itu mendapatkan biaya transport tidak? Ini terkait dengan manajemen sekolah ya, apakah disiapkan pembiayaan? Karena saya berencana kemarin mau menyusunkan model kalau ini mau diaplikasikan ke sekolah negeri yang sangat ribet dalam hal pembiayaan, pelaporan dan sebagainya. Jadi saya tanya, itu pembiayaannya ada enggak? Ada Bu, kami disiapkan duit 50.000 per kunjungan. Saya bilang enggak banyak sebenarnya ya. Dan itu sekali seminggu. Ada anak sudah dibuatkan jadwal. Jadi kalau selama 6 bulan 1 semester
anaknya dalam satu kelas itu 25, berarti hanya membutuhkan 25 minggu. Sehingga rollingnya itu semua anak sudah terkunjungi dalam satu semester. Kalau anak yang kelas atas itu sekali dalam setahun. Jadi sekali dalam setahun memungkinkan 3 anak dalam 1 bulan dikunjungi, sehingga itu terkunjungi. Kemudian ada namanya penyusunan laporan. Jadi laporannya itu kalau di ketika akhir semester bukan hanya laporan dari hasil belajar. Jadi hasil belajarnya dia masih ada tes ya, tidak sama tadi dengan Mas Budi yang menggunakan penilaian otentik dengan karya dan portofolio. Ada juga sih portofolio, tapi dia masih ada gunakan tes ya. Kemudian ada non akademik, ada laporannya tentang kegiatan ekstrakurikulernya. Apa itu kegiatan, misalnya anaknya ini terlibat di futsal, ada basket dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga penilaian kemajuan anak dalam hal sikap. Jadi ada catatan deskripsi tentang kemajuan anak sebelum, pada saat awal dia masuk di semester itu sampai di akhir semester, apa saja yang sudah meningkat. Nah, ini yang menarik karena dia membuatkan grafik dari hasil Yaumul Mutabaah tadi, dari buku penghubung tadi, yang catatan harian anak yang dicatat oleh guru dan orang tuanya. Jadi dibuatkan grafik, ada tidak perubahan, peningkatan. Ini juga menjadi bahan refleksi untuk orang tua dan guru. Jadi ada beberapa kasus katanya anaknya justru menurun. Dia punya misalnya sikapnya awalnya rajin, mau masuk tugasnya selalu tepat waktu, tugasnya selalu dia bersih, rapi, dia cepat menyimpan misalnya sepatunya dan sebagainya. Tapi justru dia sekolah di situ justru menurun. Nah, itu jadi bahan diskusi antara orang tua dan gurunya. Ini jadi bahan refleksi apa yang keliru. Nah, ini saya kira menarik karena ini didiskusikan bersama dengan orang tuanya. Nah, itu kadang-kadang ketemu, oh ternyata ini ada masalah, bukan masalah di sekolah tapi masalahnya ada di rumah. Misalnya kemarin saya sempat wawancara dengan salah seorang, ada namanya memang wakil kepala sekolah khusus dalam bidang ini. Saya tanya, ada enggak masalah yang sangat ini? Dia bilang, ada Bu, kami ini programnya kan ada program Hafiz ya, Hafiz Al-Quran ya. Di kelas awal itu baca Al-Qurannya dulu harus tartil. Tapi rupanya sampai di rumah, orang tuanya sendiri itu seperti tadi kata Mas Yudi, menyuruh anaknya mengaji, tapi orang tuanya enggak pernah ngaji. Jadi diselidiki oleh gurunya ketika dia kunjungan rumah, kok orang tuanya tidak pernah ngaji. Ternyata orang tuanya kemampuan mengajinya itu kurang bagus. Dia malu kalau ngaji didengar oleh anaknya. Sehingga berinisiatiflah sekolah membentuk ada kelompok orang tua yang pengen meningkatkan kemampuan mengajinya, dan disiapkan oleh sekolah 2 guru itu tiap hari Sabtu mereka datang ke sekolah untuk belajar ngaji. Agar bisa menjadi pendamping anaknya ketika dia belajar mengaji. Ini sangat bagus saya kira, dan bisa menjadi best practice yang bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini saya mengutip ini kalimat dari Alwi Shihab. Saya pernah mendengarkan beliau curhat tentang prestasinya. Akhirnya dia keluar seperti ini. Ada kalimatnya mengatakan bahwa ternyata kesuksesan kita itu tidak terukur atau tidak dilihat dari apa yang kita raih sekarang, dari jabatan kita, gelar kita, prestasi yang kita sudah peroleh. Kita baru bisa dikatakan sukses jika kita berhasil mengawal anak-anak kita atau generasi kita hingga mencapai prestasi yang lebih baik dari orang tuanya. Jadi rupanya ini kalimat ini sekaligus menjadi cambuk bagi saya bahwa apa yang kita raih ini bukan akhir ya, tapi kita masih punya PR bagaimana mengawal anak-anak generasi kita supaya menjadi lebih baik. Saya kira itu Mas Dion, terima kasih untuk kesempatan berbagi, dan saya kembalikan ke Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Dr. Duha menutup 2 materi sebelumnya. Setelah 2 materi sebelumnya adalah praktek-praktek baiknya, kemudian didukung oleh teori-teori yang disampaikan tadi. Ada teori dari William Ho, ada teori dari Epstein yang memberikan 6
kerangka ya, framework dalam parental involvement. Sayangnya di sekolah-sekolah negeri di Indonesia keenam framework ini belum berjalan dengan maksimal. Yang berjalan dengan maksimal itu tentu itu tadi yang Ibu Duha dan teman-teman sampaikan sebelumnya, pelibatan dalam pembayaran uang komite sekolah dan uang sumbangan bangunan dan sebagainya. Terima kasih Bu Duha, terima kasih Pak Iswahyudi, terima kasih Bu Rani. Luar biasa materi kita hari ini. Saya belajar banyak sekali, saya banyak catatan juga seperti Bu Duha, saya mencatat dari tadi. Dan karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dari banyak peneliti dan juga pemateri-pemateri bahwa untuk melibatkan orang tua itu relatif murah ketimbang reformasi pendidikan yang lain seperti pelatihan guru. Pelatihan guru memang penting, tetapi juga tidak boleh dikesampingkan juga dengan pelibatan orang tua ini. Dan ini relatif murah dibandingkan dengan mengganti kurikulum atau infrastruktur dan sebagainya. Jadi keinginan kita adalah adanya reformasi yang seiring sejalan. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya kurikulum, bukan hanya infrastruktur, tetapi orang tua ini juga harus dilibatkan untuk pendidikan di sekolah. Baik, ini di chat sudah banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu. Ini bagaimana yang duluan ini? Apakah dari chat dulu yang dijawab atau ada yang mau bertanya secara langsung? Mungkin dari chat dulu ya, karena yang di chat ini sudah dari tadi ditanyakan. Kita lihat ini, oke, ini adalah nanti mohon diingatkan saya kalau ada yang terlewatkan. Ini dari Ibu Andi Anira. Luar biasa materi hari ini, pelibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah menjadi suatu keniscayaan. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang menjadi panutan, dan orang tua sejati adalah guru yang nyata bagi anak-anaknya. Mohon sharing pengalaman Bapak Ibu terkait kiat-kiat apa atau strategi apa dalam mewujudkan hal ini khususnya di era pandemi. Nah, ini siapa duluan yang mau menjawab ini? Atau nanti juga peserta boleh kalau untuk mau sharing. Silakan Pak Iswahyudi, mungkin kelihatannya sudah, tapi masih di mute. Ya. Tadi apa ya, saya lupa. Ini, strategi apa untuk melibatkan orang tua itu supaya lebih maksimal khususnya di era pandemi? Mungkin disampaikan lagi tadi sempat ada aplikasi atau ada nggak yang Sekolah Harapan Bangsa diadakan? Ya, agak baik. Pandemik ini mau tidak mau, saya katakan ya, mau tidak mau kita akan berketergantungan dengan perangkat pintar atau platform-platform aplikasi. Karena itulah media kita. Bahkan saat ini saja kita sendiri menggunakan Zoom. Jadi mau tidak mau, ini bukan masalah ada nggak alternatifnya. Ini bukan masalah alternatif. Ini mau tidak mau kita dipaksa untuk menggunakan itu. Itulah kenapa saya dan tim segera cari, karena rapot tadi, buku tadi untuk komunikasi orang tua tidak bisa lagi lewat kertas. Susah nanti komunikasinya. Maka kita cari platform-platform yang mungkin dan mudah digunakan. Selama ini yang harus dipastikan adalah ketika memilih platform, pastikan bahwa sekolah memilih platformnya satu, harus gratis ya. Satu dulu harus gratis. Itu penting. Yang nggak gratis, nanti dana bosnya habis ya. Yang kedua adalah interface-nya atau tampilannya itu mudah digunakan. Gitu. Banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan untuk kita berkomunikasi orang tua. Yang paling sederhana, yang paling sering adalah WhatsApp. Tapi tidak menutup kemungkinan itu ada nomor HP, artinya privasi kita secara tidak langsung terbagikan. Saya tadi di slide saya tawarkan adalah kelas dojo. Itu yang paling mungkin saat di platformnya. Lalu bagaimana cara supaya lebih efektif dengan orang tua? Mulailah dari guru membuat lembar kerja yang melibatkan orang tua, itu penting. Jadi di lembar kerjanya itu ada dua bagian. Satu siswanya melakukan apa, satunya orang tuanya melakukan apa. Misalnya orang tuanya yang bagian menggunting, anaknya bagian menggambar. Lalu berdua sama-sama memasangkan itu menjadi sebuah pesawat terbang dari kardus. Hal yang menarik saya katakan. Misalnya sederhananya demikian ya. Ini untuk ranah TK biasanya atau SD kelas-kelas rendah. Nah, keterlibatan itu. Kalau di SMA bagaimana? Di SMA misalnya anaknya yang mencari referensi di buku pelajarannya,
orang tuanya mencari di internet, misalnya begitu. Duduknya jangan jauh-jauhan, bersebelahan di ruang belajarnya. Momen-momen ini harus dihadirkan dan itu diinstruksikan di lembar kerjanya. Dengan demikian, keterlibatan orang tua itu sifatnya konkret. Kalau saya demikian, paling itu. Yang sederhananya, nanti kalau banyak-banyak nggak kepake. Ini satu dulu ya. Siap. Itu dulu dilakukan, daripada banyak tips-tipsnya nanti nggak kepake gitu. Lebih baik satu dulu, dilakukan dulu. Setelah itu feedbacknya apa, refleksinya apa. Lebih tepat begitu. Jadi ada lembar kerja orang tua yang dibuat oleh guru ya, sehingga ketahuan nih siswanya ngelakuin apa, kemudian orang tuanya ngelakuin apa. Sip. Ada tambahan dari teman? Tepatnya, Gimana? ya tepatnya begini, hampir mirip tadi, tapi itu bisa salah jadinya nanti. Iya, gimana? Ketika kita memberikan lembar kerja itu kayak tugas ya, Iya. atau PR bahasanya. Ketika memberikan tugas, di dalam tugas itu biasanya ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ini, selalu begitu. Walaupun pertanyaan ini nggak boleh ditanyakan, gitu ya. Nah, misalnya seperti tadi itu, lalu cara menjawabnya itu dijabarkan bagian orang tua, dijabarkan bagian siswanya. Oke, siap, mantap sekali. Lembar kerja. Ada yang, terima kasih Mas Wahyudi. Oke, Bu Duha. Ya, jadi saya kira sudah tadi saya sampaikan bahwa salah satu bentuk pelibatan orang tua, apalagi di era pandemi ini, memang kita memerlukan ada yang namanya modul orang tua, atau kalau sekarang sudah ada disiapkan oleh Kemendikbud, tapi yang tadi lebih praktisnya sebenarnya ketika menyiapkan LKPD. Sekarang kan guru-guru itu banyak kan membuat LKPD untuk kemudian untuk sebagai pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, ada baiknya, bahkan bukan ada baiknya, harusnya ada pedoman bagi pendamping anak pendamping belajar anak di rumah. Nah, ini kalau saya sendiri, pengalaman saya sebagai orang tua, justru di masa pandemi ini saya jadi lebih dekat sama anak. Jadi lebih tahu semua kebiasaan-kebiasaannya, kapan dia menjadi bosan, kapan dia menjadi apa itu. Jadi tahu karena seharian kita bersama dia sampai ini ya. Jadi lebih banyak tahu lah tentang kebiasaan-kebiasaan dia ketika menghadapkan dengan soal yang mana yang membuat dia jengkel misalnya, mengerjakan apa yang membuat dia justru bosan. Jadi kita bisa melihat di situ, dan orang tua yang baik saya kira tidak memaksakan anaknya harus menyelesaikan semua. Mendampingi saja dia untuk membuat belajarnya jadi lebih fun. Tidak harus duduk rapi misalnya, boleh sambil selonjoran, bisa sambil pegang bantal dan sebagainya. Jadi ya meskipun sekolahnya kan meminta supaya anak-anaknya tetap berpakaian sekolah untuk membiasakan bahwa dia tidak ya kadang-kadang kita lihat seperti tadi kata Mas Dion ya, banyak orang tua yang sudah mengeluh kapan nih anak saya ke sekolah. Bukan hanya orang tua Mas Dion, anak-anak sudah banyak juga yang ngomong lebih baik guruku di sekolah daripada orang tuaku di rumah. Katanya lebih kejam orang tua. Lebih kejam ini lebih kejam orang tuanya katanya ngajar. Kalau nggak tahu dimarahin. Kalau di sekolah kan tidak. Betul. Justru karena tidak terjangkau semua oleh gurunya ya. Jadi banyak anak-anak justru lebih rindu sama gurunya, lebih senang diajar sama gurunya dibanding dengan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena banyak orang tua yang memang dasarnya tidak tahu tentang ilmu mengajar. Betul. Tapi memang sebenarnya bukan mengajar dia di rumah, dia mendampingi anak dalam belajar. Betul. Jadi harus tahu dulu tentang apa itu ya, model belajar apa sih yang sebenarnya disukai oleh anaknya. Jadi dengan belajar mengetahui sebenarnya kondisi apa sih yang paling disukai oleh anaknya dalam belajar, kemudian orang tuanya harus mendesain seperti itu, mendesain sebuah lingkungan yang membuat anaknya bisa jadi belajar lebih nyaman. Ya, jadi bukan justru mengajari seperti di sekolah, karena memang bukan itu harapannya dalam pendidikan kita. Pendidikan kita ini guru pun seperti itu. Jadi paradigma yang digunakan sekarang itu mengajar itu bukan mentransfer ilmu pengetahuan. Ya, jadi seperti ya yang kita pakai sekarang kan paradigma yang kita pakai, guru itu sebagai pendamping dalam jadi mendesain sebuah lingkungan yang memungkinkan anak supaya bisa jadi lebih belajar, jadi kita hanya menyiapkan sebenarnya lingkungan supaya anak itu bisa belajar dari lingkungan itu. Siap. Nah, cuman berat bagi guru karena sudah terbiasa dia mentransfer ilmunya. Jadi dia kayak ceramah gitu, memberikan informasi, tapi tidak membuat anak belajar. Nah, itu saya kira guru orang tua
Jadi sekolah tadi menyiapkan panduan bagaimana mendampingi anak di rumah, tidak justru mengerjakan pekerjaan anak, tetapi bagaimana menyiapkan lingkungan rumah supaya menjadi nyaman anak dalam belajar. Bagaimana menyiapkan semua hal di situ membuat anak jadi lebih nyaman. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang tuanya kerja, ya, karena tidak semua orang WFH, ada juga orang yang masih yang kondisinya memang harus keluar. Nah, ini tadi panduan belajar anak yang disiapkan sekolah itu sangat berguna bukan hanya bagi orang tua, tapi bagi pendamping belajar anak di rumah. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada pendampingnya gimana? Tidak ada kakaknya, tidak ada apanya, anaknya tinggal sendiri. Wah, itu juga berat ya. Jadi harusnya kalau anak-anak yang yang tingkat primary ya, yang masih SD, itu memang harus ada pendamping di rumah. Kecuali anak yang lebih mandiri, sudah sekolah menengah, itu saya kira tidak perlu pendamping lagi karena dia sudah lebih mandiri. Saya kira itu Pak Mas Dio. Siap, terima kasih sudah dijawab secara gamblang tadi. Ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Dian Kartikasari ya, pembelajaran daring selama pandemi jadi salah satu tantangan untuk orang tua, terutama bagi orang tua yang bekerja. Oh iya, tadi barusan dijawab oleh Ibu Ya, Duha. Mas Dion, Oh iya, saya boleh menambahkan boleh Bu. yang terkait orang tua yang bekerja, karena ini yang saya alami ya. Saya kan punya putri juga, terus saya bekerja juga gitu. Jadi apa yang sekolah sudah lakukan, anak saya sekolahnya ya di SD Gonggol Madani ya. Apa yang sekolah lakukan adalah memberikan jadwal. Jadi ada panduan jadwal yang anak-anak bisa lakukan, misalnya karena pagi harus mandi, kemudian sholat duha, setelah itu ada study time-nya jam berapa gitu. Jadi kayak putri saya sudah hafal, sudah jam 9 sampai jam 11 itu waktunya belajar, 11 ke jam 12 rehat, istirahat. Terus mereka juga kalau waktu di awal-awal pandemi itu malah ada jam tertentu yang mereka harus berjemur misalnya. Begitu, jadi itu jadi panduan untuk orang tua. Nah ini jadwalnya. Terus yang kedua ada weekly plan tadi, program pekanan itu kita sudah tahu dalam seminggu ini yang akan dipelajari apa saja dan platform apa saja yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi ada lebih panduan yang bisa diinikan secara fleksibel begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Sehingga walaupun bekerja mungkin pas malam harinya bisa dilakukan oleh orang tua dan siswa. Ini pertanyaan dari Ibu Evi Mulyasari ini. Untuk Mas Is, untuk menjaga kualitas karakter siswa SD yang sudah baik, apa yang dilakukan guru, orang tua, dan lingkungan? Mungkin bisa memberikan satu contoh, apakah membangun kemandirian, nasionalisme, atau yang lainnya? Terima kasih. Indikatornya seperti apa dari yang sudah dipraktekkan? Silakan Mas Is. Ya, baik. Saya coba bantu jawab dari pengalaman ya. Jadi konsepnya balik pembiasaan. Jadi pembiasaannya yang harus terus dilakukan. Misalnya sederhananya adalah pembiasaan, sederhana yang paling sering ya. Kalau keluar rumah pamit. Jadi sederhana gitu. Keluar rumah pamit. Terus kita ajarkan anak-anak setiap pagi salim tangan pamit. Tapi orang tuanya nggak pernah pamit kalau pergi. Ini kan pembiasaan saya bilang. Nah, kebiasaan-kebiasaan pamit ini yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika sekolah sudah melakukannya, makanya awalnya harapan bangsa itu adalah hanya sebuah TK. Dulunya hanya sebuah TK, lalu kemudian terus ada sampai ke tingkat SMA. Karena apa? Karena begini, setelah kami pelajari jauh bahwa menyiapkan anak itu ada pathway-nya, ada langkahnya. Jadi sehingga kalau dia terputus, dia mulai lagi dari nol. Makanya kalau ada sekolah ini sudah baik, diatur begitu baik, anak ini menjadi anak yang kita harapkan, lalu dipindahkan ke sekolah lain dengan value yang berbeda, dengan cara yang berbeda, ini biasanya akan berdampak. Ya, alhamdulillah kalau itu berdampak lebih baik, begitu ya. Yang konsepnya juga sama atau serupa atau lebih baik. Namun bagaimana jika menjadi ekspektasi kita adalah yang di bawah dari itu mungkin saja bisa terjadi dan pembiasaannya akan hilang. Ketika pembiasaannya hilang, ini analogi kita sama seperti kita kalau bulan puasa. Saya bilang begitu. Kalau bulan puasa di awal bulan Ramadan, kita biasanya tuh sering lupa tuh buka kulkas mau makan pada bulan puasa gitu ya. Pada saat kita sudah selesai bulan puasa, kita pada saat selesai Ramadan, Idul Fitri tuh waktu makan ketupat bingung ini puasa apa kagak gitu ya kan. Nah, artinya apa? Pembiasaan yang terbiasa di tengah bulan Ramadan ketika kita bangun sahur itu terbiasa.
Tapi ketika diakhiri dengan kebiasaan yang baru, yaitu mulai lagi makan, mulai merasa tak nyaman. Terus itu dilakukan, akhirnya kita tak terbiasa lagi untuk berpuasa. Sama konsepnya dengan proses kualitas anak yang sudah baik. Anak yang sudah baik, orang tua harus pertahankan. Bukan ranahnya guru jadinya, ini berat sekali ya. Ranahnya guru, ranahnya orang tua. Guru hanya bisa kontrol. Dan guru ruangnya hanya di sekolah nantinya, dan tidak bisa campur banyak di rumah tangganya itu. Begitu. Sehingga maka hanya sifatnya mengingatkan, makanya perlu ada catatan-catatan, lembar-lembar yang dimana orang tua bisa berkonsultasi dengan gurunya. Maka wajib ada konsultasi si orang tua dan guru jika muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin tak diharapkan atau ada yang menyimpang. Gitu. Mungkin itu pembiasaan yang kami lakukan sampai saat ini. Apakah susah? Saya katakan sangat sulit sekali ya. Kita pun juga di sini keterbatasannya luar biasa. Bukan berarti sekolah swasta itu mampu segala hal gitu. Ada banyak, kayak tadi guru itu pekerjaannya banyak. Kalau di sini BK ngurusin anak, wali murid juga ngurusin anak begitu. Bahkan di luar jam belajar mereka harus makan bareng, harus gali kebiasaan si anak supaya tahu dan dekat. Ketika mengajar pun hubungannya bukan lagi sebagai alfa dan beta, tapi hubungannya adalah bagaimana kita mensupport satu sama lain. Seperti yang Ibu Duha sampaikan, sebagai partner belajar, sebagai fasilitator, sebagai student center yang benar. Begitu. Mantap sekali. Ini nggak gampang memang. Iya. Jadi intinya ada membiasakan, mempertahankan, dan juga menjadi role model untuk anak yang sudah karakternya sudah bagus ya. Luar biasa. Ini ada lagi dari Pak Amin Nudin. Saya guru BK SMA, memang tantangan besar di SMA bagaimana kita bisa mengantarkan seorang remaja untuk masuk ke ranah dewasanya. Dan cenderung orang tua melepas dengan dalih sudah dewasa. Nah, ini tantangannya. Bagaimana tips trik membangun raport baik dengan orang tua agar sekolah dan orang tua bisa lebih sinergis melalui BK dan memperhatikan kesibukan orang tua tentunya. Ini mungkin bisa disampaikan kembali Bu Rani. Tadi ada programnya yang kerjasama dengan BK. Bagaimana sih BK bisa mengoptimalkan perannya untuk mengantarkan siswa SMA ke ranah dewasanya? Bu Rani? Menghilang ya Bu Rani? Ibu Rani ada tetapi suaranya tidak ada Bu Rani. Masih di mute. Oke. Sorry, Ya. baru masuk lagi. Ya. Itu pertanyaan kayaknya dari guru BK di SMA Gobel Madani deh. Dipahamin. Jadi kalau bisa insight-nya nanti kita dari Mas Yudi dan Bu Duha deh. Oh gitu, iya deh. Ya. Atau Bu Rani duluan, nanti nih pertanyaannya tadi bagaimana bagaimana membangun raport baik ya. Jadi anak-anak yang sudah lebih mandiri. Jadi yang saya tadi share yang terbaru ini memang kami memberikan borang evaluasi pembelajaran ya. Jadi saya baru melihat kemarin hasilnya gitu. Kita ingin tahu apakah salah satu pertanyaannya ini ya saya berikan kepada orang tua adalah apakah mereka menerima laporan rutin dari BK apabila ada siswa yang tidak terlibat gitu. Jadi ada feedback atau tindak lanjut dari BK kepada orang tua begitu kan. Karena kami di BK itu terdiri dari pimpinan ya, semua pimpinan, kemudian tim BK itu kita memastikan bahwa orang tua menerima program pekanan weekly plan tadi. Kemudian jika ada anak yang laporan dari homeroom teacher-nya, dari wali kelasnya ternyata ada yang miss kok tidak on time mengerjakan tugas, itu kita tindak lanjut melalui BK. Dan HRC juga kerjasama dengan BK. Jadi kita ingin tahu orang tua, ternyata memang ada yang orang tua yang oh ya sebagian besar ya, ternyata ada juga yang mengatakan tidak. Jadi itulah menjadi evaluasi untuk kami bahwa oh ada si orang tua yang ternyata tidak terjangkau begitu. Dan kita juga menanyakan kendala selama pandemi ini apa gitu. Dan kalau untuk tugas mungkin lebih seperti weekly plan tadi ya kita berikan. Jadi orang tua selama ini bisa memantau saja bahwa hari Senin, Selasa itu pelajaran apa yang akan dilakukan, platform yang akan digunakan apa. Jadi bisa memantau untuk anak-anak bisa melakukan sendiri sih ya kalau SMP dan SMA sudah bisa mengerjakan gitu. Mungkin itu sudah.
Oke, Pak Is dan Bu Duha, Pak Is dan Bu Duha, ada yang ingin ditambahkan terkait peran guru BK untuk melibatkan orang tua secara efektif, terutama di masa pandemi mungkin ya. Duha aja Kayaknya dulu Pak deh. Is deh. Kok lempar-lemparan Bukan, sih? bukan ranah saya kayaknya Oke, ini. ya dari Bukan ranah prakteknya nih, Pak Iswayudi gimana kalau di Harapan Bangsa ini, guru kayaknya BK-nya? dia prakteknya diminta. Iya, aduh, kalau prakteknya ya, baik, prakteknya sulit nih saya katakan. Kenapa saya katakan sulit? Ini balik ke guru BK. Harus kayak Pak Mas Dion dulu ya, sama Hmm. Mas Taufik dan teman-teman yang lain. Kok gitu? Gitu. Jadi begini, ketika anak SMA itu anak-anak beranjak dewasa, maka dia butuh idola. Itu pertama. Tapi yang muncul adalah idola keren-kerenan. Nah, kita tunjukkan bahwa guru BK itu keren dulu. Ketika begitu, kerannya di mana? Ya kayak Mas Dion harus PhD di kalangan seperti itu, level seperti itu, bahwa tunjukkan bahwa untuk mendapat PhD nggak gampang Jangan loh harus anak-anak. PhD dong. Susah Jangan harus banget. PhD ya, Kayaknya nanti ketinggian ya. langsung Waduh, kabur nanti deh saya nanti. nanti global school harus ngasih beasiswa. Nah, iya betul, menarik tuh jadinya. Jadi gini, guru BK-nya jadi idola dulu. Guru BK-nya jadi idola dulu, rapport building-nya bersama anak dulu. Setelah itu baru kita bicara tentang hubungan dengan orang tua kita, orang tua si anak. Hubungan dengan orang tua anak, memang komunikasinya harus lebih sering. Sering yang saya maksud adalah bagaimana guru BK menunjukkan kapasitasnya si anak ketika dia di sekolah. Ranahnya di situ. Itu. Ketika ada orang tua yang mengatakan bahwa udah dewasa anak saya, wajar lah dia begini begitu. Nah, ketika ada wajar, maka di sini yang kurang adalah filternya. Itu yang paling penting yang menurut saya harus dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena yang untuk membangun hubungan, maka orang tua harus diajarkan caranya berkomunikasi dengan anak untuk dewasa. Karena anak remaja itu lebih percaya sama sahabatnya ketimbang orang tuanya kalau curhat, percaya deh. Nah, konsep ini harus kita segera ubah dan kita harus dapat kepercayaan anak sehingga anak itu melakukan sesuai dengan harapan kita. Caranya bagaimana? Maka sebenarnya kalau teman-teman pernah baca di sebuah sahabat keluarga, saya terlibat di sahabat keluarga dulunya. Komunikasi itu penting. Pertama, kita harus ajak dan sering-sering di rumah untuk berbicara tentang apa yang dia suka. Itu. Jadi orang tua diajak berbicara tentang apa yang dia suka. Kalau dia suka main game, ngobrol tentang main gamenya. Dia suka PUBG, kita ngomong tentang PUBG. Dia suka Pokemon, kita ngomong Pokemon. Saya pernah ketemu anak SMA, waktu jadi kepala sekolah. Mereka waktu itu kita sedang mau perjalanan ke sebuah panti asuhan. Dan mereka bicara tentang sebuah mainan dewasa namanya Gundam. Saat itu saya cerita, oh saya juga punya Gundam Double O. Padahal saya nggak punya. Tujuannya adalah bangun hubungan. Dan mereka menarik, oh Mr. Is tahu ya, dia panggil saya Mr. Is. Mr. Is tahu ya. Akhirnya kita bicara banyak tentang apa yang mereka suka. Praktik ini disampaikan ke orang tua. Orang tua lakukan dengan hal yang sama di rumahnya. Jadi cari tahu apa yang anak suka. Lalu memantau perkembangan anaknya. Bang jangan di kasur bang. Adik jangan di kasur. Luangkan waktu. Makanya jangan di kasur. Ayo pindah ke sofa. Buat momen berdebat supaya berpikir kritisnya pindah ke sofa. Muncul. Abang, ketika berpikir pindah kritis, ke sofa. ajarkan santun komunikasinya. Jangan, nanti ada itu penting. Jadi bang. ini guru BK tak hanya datang ke rumah, sampaikan masalahnya, tetap sampai ke rumah, ajarkan caranya. Siapa yang diajarkan? Orang tuanya, ajarkan berkomunikasi, supaya nyaman bercerita dengan orang tua, praktikkan caranya. Kalau malu di rumah, praktikkan di sekolah. Undang orang tuanya. Kalau bermasalah, libatkan psikolog. Ya, benar-benar seorang psikolog ya. Kalau di kami punya psikolog dan punya jam rutin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pagi hari, silahkan atur janji, orang tua dan anak boleh berkomunikasi sebelum ke BK. Jadi psikolog punya data rekam bahwa apa masalah anak ini. Itu dari segi psikologisnya ya, bukan dari sosialnya begitu. Nah, dari sosialnya BK yang ikut campurnya adalah mengajarkan ke orang tua. Saya balik lagi mengajarkan orang tua bagaimana melakukan komunikasi, meluangkan waktu yang tepat. Jangan meluangkan waktunya malam-malam. Kalau malam dia pengen me time ya. Jadi waktunya kapan? Waktunya ketika mengantar anak ke sekolah atau pada saat menjemput anak ke sekolah. Kalau nggak ada bawa kendaraan sendiri, nah ketika dia pulang, ibunya sambut dan ibunya ajak bicara tentang kegiatan sehari-hari. Jangan di sekolah, kegiatan apa yang kamu akan lakukan setelah ini. Begitu.
Itu Luar, konkretnya kalau saya. luar biasa, keren keren. Jadi harus harus membangun kepercayaan dulu ya kepada anak bahwa BP atau BK itu keren begitu ya. Kemudian baru apa namanya dibuat nanti kalau misalnya BP ini atau BK tidak pede mengadakan workshop, bisa mengundang psikolog untuk orang tua supaya bisa praktek apa namanya berkomunikasi dengan anak gitu. Ini sudah pukul 12.33, tidak terasa padahal target kita hanya pukul 12. Nah, ini ada apa ini dari Mas Christian, Bapak dan Ibu, berikut adalah formulir kehadiran untuk acara hari ini. Nanti akan kita kirimkan materi, presentasi dan e-sertifikat melalui email Bapak Ibu setelah selesai acara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bisa mengisi form yang sudah dibagikan di sini oleh Pak Christian Adiputra untuk nantinya bisa mendapatkan materi dan juga e-sertifikat. Uh, ini masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi nih. Kita bacakan ya atau gimana nih? Waktunya sudah pukul 12.34. Lanjut aja ya, nanggung ya. Boleh. Lanjut aja ya, kita baca. Tapi ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Ketika nanti ada pertanyaan lagi, itu bisa apa hubungan langsung dengan Mas Is, Bu Rani dan Bu Dua. Ini bisa dihubungi di Facebook. Kalau diketik Iswahyudi, kemudian atau Bu ST Duha, Bu Samsu Duha, dan Bu Rani nanti ketemu di Facebook atau di Instagram. Karena ini milenial semua nih, aktif di Instagram, Facebook semua. Nah, ini dari pertanyaannya Bu Siti Zakia. Ini pertanyaan ya. Saya bacakan. Pelibatan orang tua pada masa pandemi di sekolah negeri dan swasta yang bonafit sangat cocok menerapkan metode parenting yang telah dijelaskan tadi. Tapi bagi sekolah-sekolah swasta, terutama kami di madrasah swasta yang rata-rata siswanya orang tuanya adalah kelas menengah ke bawah, yang rata-rata mereka hanya fokus bekerja memenuhi kebutuhan hidup, bahkan tidak ada handphone yang bisa dimanfaatkan siswa untuk pembelajaran daring, sehingga rata-rata siswanya lebih banyak terlibat pada kelompok-kelompok balap liar di warnet dan lain-lain sebagainya. Mohon solusi dan sarannya bagaimana mengatasi kendala agar PBM di sekolah swasta atau madrasah kecil yang low resources ya, resourcesnya kecil dan juga keluarganya juga latar belakangnya dari low SES status tetap bisa berjalan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, ini menarik nih. Karena tadi kita membahasnya kan dari sekolah global Madani, kemudian juga dari Harapan Bangsa. Siapa nih yang bisa jawab? Tapi juga Mas Is ini juga bergerak di yayasan yang dibangun, yang bermula dari komunitas yang berkonsen pada keluarga-keluarga yang apa namanya berpenghasilan tingkat rendah. Siapa yang ingin berbagi? Ya, mungkin saya masih Bu Duha. pertama ya. Ya, karena ditanyakan tadi yang teori-teori tadi mau diterapkan di sekolah swasta ya. Tapi swasta yang rendah, maksudnya penghasilan orang tuanya yang rendah. Iya. Ya. Oke, sebelumnya saya juga mau menyampaikan ada beberapa tadi komentar terkait dengan hasil penelitian saya. Penelitian saya lakukan 2017 ya Bapak Ibu, sebelum pandemi. Jadi hasilnya tadi itu saya dapatkan di tahun 2017. Jadi belum ada gambaran tentang bagaimana pelibatan orang tua di sekolah pada masa pandemi. Kemudian sebenarnya begini, apa sih inti dari pelibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah? Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yudi sama Bu Rani. Ini kan sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana supaya anak itu tidak menjadi bingung atau tidak menjadi salah dalam menerima pembelajaran yang dia dapatkan dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, kalau kita tidak melibatkan orang tua, anak-anak akan mendapatkan proses belajar yang berbeda yang didapatkan di sekolah dengan di rumah. Kalau ini terjadi, ini akan terjadi ada miss di sini. Akhirnya nanti ketika dia akan memahami atau mempelajari satu hal, dia akan terjadi. Misalnya saya kasih contoh begini. Di sekolah, saya selalu mengatakan begini sama mahasiswa saya. Kita harus meredefinisi sekolah. Kalau dulu orang mengatakan sekolah itu tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu.
Saya bilang tidak. Sekolah itu adalah sebuah profil masyarakat ideal. Saya pakai konsep dari whole school development. Mengapa sekolah itu harus dikemas, semuanya harus ideal. Bukan hanya dari gurunya saja yang harus berperilaku baik, bukan hanya kepala sekolah, tapi sampai ke satpamnya, cleaning service-nya, semuanya harus menunjukkan perilaku yang baik. Mengapa seperti itu? Supaya tidak terjadi kebingungan di anak-anak. Anak-anak akan mengatakan begini nanti, akan muncul nanti miskonsepsi terkait dengan perilaku baik. Misalnya gurunya memberikan pembelajaran tentang perilaku baik. Tapi kemudian dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, misalnya cleaning service-nya justru berperilaku yang buruk. Akhirnya nanti akan dia buat sebuah konsep, oh perilaku baik itu hanya untuk orang-orang seperti guru saya. Kalau untuk orang-orang yang cleaning service, tidak apa-apa dia berbuat jahat. Misalnya seperti itu kan akan muncul seperti itu. Nah, bagaimana teori-teori ini kemudian dibumikan pada sekolah-sekolah yang memiliki resource tadi yang kurang ya. Sebenarnya saya sering jalan ya beberapa sekolah. Kalau saya sih intinya itu komitmen. Intinya komitmen. Memang agak berat membicarakannya karena pada sekolah-sekolah yang resource-nya rendah, kita tidak bisa mengatakan guru-guru di sana tidak mempunyai komitmen, tetapi orang juga butuh hidup ya, orang butuh hidup. Mereka misalnya tidak bisa hidup kalau hanya mengandalkan apa yang dia peroleh dari sekolah yang dia tempati mengajar. Dia pasti membutuhkan pekerjaan lain di sambi begitu ya. Kadang-kadang justru ngajarnya itu jadi sambi. Ada pekerjaan lain yang harus dia penuhi untuk kemudian bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Itu yang kejadian-kejadian yang saya sering dengar di sekolah-sekolah, khususnya madrasah-madrasah swasta ya, yang hanya mengandalkan misalnya dana bos. Dana bosnya juga kadang-kadang tidak mencukupi karena muridnya kurang. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Sebenarnya justru untuk sekolah-sekolah seperti itu, kembali lagi ke kita semua ya, bagaimana melibatkan orang tua. Pertama sekali ketika mereka mau menitipkan anaknya, kita lakukan komunikasi. Saya bilangnya biasanya dari hati ke hati. Tanya dulu, Bapak menitipkan anaknya ke kami ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk apa? Mengapa percaya ke sekolah kami dan sebagainya? Kemudian bikinlah itu semacam agreement gitu ya. Bikin perjanjian, saya siap menerima anak Bapak dengan begini seperti ini, modelnya seperti ini. Semuanya kita jelaskan dengan menjelaskan keterbatasan yang dimiliki sekolah. Tapi rata-rata sekolah yang kami dampingi, baik waktu Youth Prioritas maupun di Tanoto Foundation, itu mengalami progres yang baik. Kalau dia melakukan kegiatan tadi, manajemen sekolahnya dengan baik, dengan banyak melakukan evaluasi dari setiap kegagalan yang dia, ini justru sekolahnya bisa berkembang dengan baik. Dia belajar dari setiap masalah yang dihadapi. Masalahnya sekarang banyak sekolah yang tidak belajar dari apa yang dihadapi. Ya, apa yang dihadapi sekarang itu apa? Misalnya ya, kondisi sekarang ini, kondisi pandemi, justru membuat orang jadi berpikir itu, loncatan-loncatan berpikir kita itu justru kadang-kadang tidak terukur ya. Ada semacam kuantum gitu ya. Jadi orang lebih kreatif gitu. Kayak semalam saya ingat pertanyaan dari Mas Taufik ya ke Mas Yudi. Itu kok bisa kepikiran membuat seperti itu ya inovasinya ya. Ya, itu kan loncatan-loncatan berpikir yang menurut saya itu muncul karena tantangan. Jadi ketika manusia dihadapkan pada tantangan, justru sebenarnya itu membuat dia menjadi lebih belajar, dia lebih banyak dia daripada orang-orang yang tidak menghadapi tantangan. Mungkin Mas Yudi karena berhadapan dengan sekolah yang yang banyak sekali tantangan yang kayak kita dengar tadi malam pengalamannya ketika sekolah di LPTK, mendapatkan kok bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Akhirnya itu kemudian membuat dia punya pikiran-pikiran kreatif itu muncul. Ya, nah justru menurut saya ya, sekolah-sekolah bapak ibu guru yang ditempatkan kebetulan di sekolah madrasah yang punya resource rendah, itu semacam tantangan buat bapak ibu. Bagaimana bisa memajukan sekolah ini? Ya, bagaimana bisa memajukan ini? Banyak saya kira contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Mari kita banyak belajar dari orang yang sudah pernah mengalami masalah yang sama.
Cuman ini masalahnya saja, karena ada orang yang agak susah untuk mau belajar ke orang lain. Masih merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar dan tidak membuka diri untuk mau belajar dari orang lain. Atau juga ada misalnya kita yang merasa ya yang penting kita sudah jalan aman gitu ya. Sudah jalan aman, ya gini-gini saja, toh tidak ada juga masalah. Itu juga saya kira perlu untuk ya sama-sama kita benahi. Ya, jadi kalau pengalaman sih yang kita dampingi dengan selalu memberikan support, berikan motivasi, mengajak mereka berkunjung ke sekolah-sekolah yang sudah maju, mendengarkan mereka. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan uang. Ya, pelibatan masyarakat. Saya kasih contoh ya. Kalau saya tidak salah di Jambi ya ini sekolahnya ya Mas Dion ya. Sekolah tersebut itu ada di tengah-tengah kebun sawit. Sekolahnya itu tidak pakai, malah apa itu bangunannya sangat ini sangat orang masuk itu ke Tanjung Jabung Barat kalau saya tidak salah itu sekolahnya Mas Dion. Masuk ke sana saja itu luar biasa, jalanannya itu harus menggunakan mobil yang apa itu empat Oh itu iya apa ya yang tinggi bannya itu ya. betul betul. Tapi Ibu Elfrida kalau saya tidak salah nama kepala sekolahnya, kepala sekolahnya itu sangat gesit dalam mencari bantuan. Jadi caranya dia mendekati masyarakat pekerja. Jadi mereka punya siswa itu asalnya dari anak-anak dari orang tua yang bekerja pada apa itu kebun sawit di situ. Jadi praktis kan mereka punya sumber apa itu pendapatan itu termasuk ekonomi menengah ke bawah. Nah, caranya sekolah ini Ibu Elfrida tadi ini sudah banyak di share di grupnya grupnya Forum Peningkatan Pendidikan. Pengalamannya dia. Jadi dia menggait dulu, dia memperlihatkan dulu kepada masyarakat bagaimana dia serius dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Pembenahan dulu dengan memperlihatkan bagaimana dia mengajar anak-anak yang dengan baik. Setelah itu bagaimana dia membantu masyarakat untuk mengkampanyekan kebersihan. Lambat laun ini orang-orang sekitarnya ikut juga karena tidak enak, dia tidak sampai hati melihat sekolah ini hanya bekerja sendiri untuk memperbaiki lingkungan, membenahi sampah dan sebagainya. Akhirnya masyarakat di sana ikut terlibat dalam dalam membantu sekolah membuat pagar. Kalau Ibu Elfrida lagi ngecat, dia langsung kepala sekolahnya langsung mencat pagarnya, langsung datang tetangga-tetangga di sampingnya itu, Bu, nanti saya yang ngecat. Pelan-pelan akhirnya sekolahnya jadi lebih baik. Hanya setahun sampai 2 tahun dia membangun. Begitu pula perpustakaannya. Perpustakaannya dia sulap itu dari toilet bekas itu katanya. Dia menjadi perpustakaan. Hebat sekali sekarang. Dia bahkan pernah diundang oleh Kemendikbud untuk memberikan berbagi pengalaman dia bagaimana dia memajukan sekolah. Jadi dia banyak belajar. Jadi sebenarnya seperti ini justru tantangan bagi teman-teman yang menghadapi persoalan seperti ini supaya jadi lebih maju. Ya. Berarti sebenarnya kalau di garis merahnya itu ada di kepala sekolah sebenarnya ya Bu Dua ya. Jika sekolah walaupun pimpinan walaupun sekolah tersebut berada di tengah-tengah kebun sawit atau resource-nya banyak kekurangan, tetapi ketika pimpinannya itu kreatif, inovatif dan sangat gesit, insya Allah dari semua kekurangan itu malah menjadi tantangan sehingga sekolahnya bisa lebih maju begitu. Makanya sebenarnya saya sangat mendukung sekali programnya Mas Menteri ini merombak pendidikan itu bermula dari salah satunya adalah dari kepala sekolah. Jadi ketika kepala sekolah itu sudah bisa dimulai dari hiringnya, proses perekrutmen kepala sekolah, tidak lagi ada intrik politik, tidak ada lagi titipan, tidak lagi memakai duit dan lain sebagainya, sehingga kepala sekolah bisa melakukan pekerjaannya itu secara profesional begitu ya. Wow, sudah jam 12.47. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mempunyai kegiatan lain yang harus dilakukan. Mbak Rani ini sangat sibuk sekali, Ibu Duha juga sangat sibuk, Pak Iswahyudi juga sibuk juga. Juga Bapak-bapak juga peserta di sini ada Pak Mawardi dari Aceh, ada Bu Evi dari Bandung, Bu Wati ini nampaknya sama dari Makassar mungkin ya.
ada Bu Mulyati Makassar juga, ada Bu Sevni, ada Bu Andi, Bu Hairosa, ada Bu Soada, Pak Rusnadi ini senior kita nih. Naima dari Palu. Ya, ada Pak Arif, ada Bu Siti Zakia, Bu Fatul, Bu Desi Ramayanti, ada Bu Sinar Dulahi, ada Bu Mulyati. banyak-banyak dari Banyak Makassar, sekali. kan? Makassar ini masih bertahan nih. Pak Arif, Bu Vicky di La Rosa, Bu Kurnia, wah luar biasa ini. Arini, Bu Arini ya, Pak Aminuddin, Bu Samsuduha, Bu Dokter. luar biasa. Jadi oh Pak Iswahyudi masih ada satu